Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi dengan NIM H022414, kelas Pendidikan Matematika 2024A, nomor absen 6. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu yang pertama Dr. Kartika Hajati, MPD, dan Dr. Muhammad Jamil Barambangi, MPD. Nah, materi yang saya ambil yaitu psikologi dan sosiologi pendidikan. Nah, mari kita lanjut ke penjelasan materinya. Oke, baik. Untuk penjelasan yang pertama, kita akan masuk di bagian pengantar. Nah, dalam proses pendidikan, memahami peserta didik tidak cukup hanya melalui satu sudut pandang. Karena itu, psikologi dan sosiologi pendidikan menjadi dua ilmu penting yang saling melengkapi, di mana psikologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana peserta didik berpikir, belajar, dan berkembang. Sementara sosiologi pendidikan menjelaskan bagaimana lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat memengaruhi proses pendidikan. Dengan menggabungkan kedua ilmu ini, pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik dari sisi perkembangan individu maupun konteks sosialnya. Oke, baik. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua. Pengertian psikologi dan sosiologi serta relevansinya dengan pendidikan dan keterpaduannya. Nah, yang pertama, pengertian psikologi, di mana psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental di baliknya. Dalam pendidikan, psikologi membantu memahami bagaimana peserta didik belajar, apa yang memotivasi mereka, serta bagaimana perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang kedua, pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, hubungan sosial, nilai, budaya. Dalam pendidikan, sosiologi menjelaskan bagaimana latar belakang keluarga, budaya, dan lingkungan sosial mempengaruhi cara belajar dan perilaku peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, relevansinya dalam pendidikan. Psikologi dan sosiologi sangat relevan dengan pendidikan karena yang pertama itu psikologi membantu guru memahami karakter individu peserta didik. Nah, yang kedua itu sosiologi membantu sekolah menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi sosial budaya siswa. Dengan memahami keduanya, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tidak hanya berfokus pada aspek akademik. Nah, yang keempat itu keterpaduannya psikologi dan sosiologi. Nah, keduanya saling melengkapi. Misalnya, motivasi belajar dipengaruhi oleh minat dan kebutuhan pribadi. Ini disebut psikologis. Nah, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan teman sebaya, ini disebut sosiologis. Oleh karena itu, pendidikan perlu melihat peserta didik sebagai individu yang berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Oke, baik. Kemudian lanjut di bagian yang ketiga, ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, yang pertama itu perkembangan peserta didik. Psikologi pendidikan mempelajari perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional peserta didik. Dengan memahami perkembangan ini, guru dapat menyesuaikan cara mengajar, memberikan tugas yang tepat, dan memahami perilaku siswa secara lebih bijak. Nah, kemudian yang kedua, proses belajar dan motivasi, di mana belajar adalah proses perubahan melalui pengalaman. Nah, motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat menentukan keberhasilan belajar. Oleh karena itu,
Guru perlu menciptakan suasana belajar yang menarik, menantang, dan mendukung sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga itu perbedaan individu. Nah, setiap peserta didik memiliki kemampuan, gaya belajar, dan kepribadian yang berbeda. Memahami perbedaan ini penting agar guru dapat melakukan pembelajaran yang lebih adil sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Nah, kemudian yang keempat itu peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan evaluator. Dengan memahami aspek psikologis siswa, guru dapat memberikan dukungan yang tepat dan menciptakan pembelajaran yang kondusif dan efektif. Oke, baik. Kemudian lanjut di bagian yang keempat, yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Nah, yang pertama hubungan antara pendidikan dan masyarakat, di mana pendidikan dan masyarakat saling memengaruhi. Pendidikan mempersiapkan siswa untuk hidup di masyarakat, sementara masyarakat menentukan nilai dan norma yang diajarkan di sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial. Nah, di sekolah peserta didik tidak hanya belajar materi akademik, tetapi juga nilai, norma, disiplin, dan cara bersosial. Sekolah membentuk perilaku siswa agar sesuai dengan aturan dan budaya masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, peran keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Yang pertama, peran keluarga yaitu memberikan dasar nilai dan kebiasaan belajar. Nah, yang kedua, peran teman sebaya yaitu memengaruhi sikap dan motivasi. Nah, yang ketiga, peran masyarakat yaitu menyediakan lingkungan sosial yang turut membentuk karakter siswa. Nah, ketiga faktor sosial ini berperan besar dalam keberhasilan pendidikan. Oke, baik. Kemudian lanjut di bagian yang kelima, yaitu hambatan dan peluang dalam psikologi dan sosiologi pendidikan. Nah, yang pertama itu hambatan. Beberapa hambatan yang sering muncul antara lain yang pertama itu perbedaan kemampuan dan karakter siswa. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar. Yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial yang kurang positif. Nah, yang kelima, guru belum memahami sepenuhnya aspek psikologis dan sosial siswa. Nah, yang kedua itu peluang. Nah, di sisi lain, terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan pendidikan. Seperti yang pertama itu guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih humanis dan sesuai kebutuhan siswa. Nah, yang kedua, teknologi pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat memperkuat pendidikan. Nah, yang keempat, pendidikan dapat menumbuhkan keterampilan sosial dan karakter siswa secara lebih baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa psikologi dan sosiologi pendidikan merupakan dua bidang ilmu yang sangat penting dan memahami peserta didik secara utuh. Psikologi membantu memahami perkembangan dan proses belajar individu, sedangkan sosiologi membantu memahami bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi pendidikan. Dengan memahami keduanya, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Refleksi singkat tentang relevansi materi terhadap praktik pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, materi psikologi dan sosiologi pendidikan sangat relevan dengan praktik pendidikan di Indonesia saat ini. Dalam kenyataannya, peserta didik datang dari latar belakang keluarga, budaya, dan lingkungan sosial yang beragam.
Pemahaman psikologi membantu guru memahami cara belajar, motivasi, dan perkembangan setiap siswa. Sementara itu, sosiologi pendidikan membantu melihat bagaimana kondisi sosial, pergaulan, dan budaya masyarakat memengaruhi proses belajar. Nah, di Indonesia, tantangan seperti perbedaan karakter siswa, kondisi ekonomi keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial masih sangat terasa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menggabungkan pemahaman psikologis dan sosiologis agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih adil, ramah, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan memahami kedua ilmu ini, pendidik dapat menciptakan suasana belajar yang lebih positif, mendukung, dan relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini.